Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan Center selalu mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak yang kami upload. Untuk melihat video kajian sebelumnya, silakan berkunjung ke Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like and share, dan bagi sahabat-sahabat yang sudah mendonasikan ya sebagian rezekinya, semoga dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh yang mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu program kami adalah mengadakan pesantren virtual pondok sholat, ngajinya lewat Zoom setiap malam Ahad, kadang-kadang malam Senin, dan itu free. Silakan berkunjung, tapi masih lewat Zoom. Mohon doanya dan dukungannya, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi pesantren faktual. Ada tempatnya kita menginap, misalnya di daerah Sukabumi atau di mana. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan, Allah tunjukkan nanti muhsinin sehingga bisa terwujud pesantren pondok sholat ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk kepada manasik umroh, bahagian yang ke-6 sekarang, untuk yang baru kali pertama. Nah, juga untuk yang sudah berkali-kali, sebagai apa? Evaluasi. Mungkin selama ini umroh saya kurangnya di sini nih, saya harus lebih tingkatkan ini. Bagi yang belum berangkat umroh, ikutin dulu kajiannya, tumbuh rasa cinta, rasa ingin, minta sama Allah. Insya Allah diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengalaman saya pribadi. Baik. Nah, sebagaimana saya sampaikan bahwa umroh itu ada umroh zahir, ada umroh batin. Semua ibadah ada amal zahir, ada amal batin. Zahirnya udah beres, tapi kalau batinnya nggak beres, itu nanti umrohnya nggak ada pahalanya, sia-sia. Ibarat kerja, ya ikut kerja kita, tapi nggak digaji. Padahal selesai kerja kita, dibawa kabur duitnya. Nah, itu. Jadi hati-hati ya tentang ibadah, terutama umroh. Udah banyak duit kita habiskan, waktu kita. Cuman batin kita nggak kita jaga. Nah ini rusak dia umrohnya. Nah, bagaimana penjelasannya? Ayo kita lihat. Ya, mari kita lihat penjelasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita manusia akal dan kolbu. Nah, dengan akal dan kolbunya manusia melakukan perbuatan. Kalau hewan nggak punya akal, nggak punya kolbu, maka jangan sampai kita seperti hewan. Ulaika kal an'am, kata Allah, jangan sampai. Perbuatan manusia itu terkadang buruk, maksiat, dosa, terkadang terpuji, berakhlakul mulia. Itu. Jadi begitu, kadang-kadang kita berbuat baik, kadang-kadang kita berbuat jahat. Kenapa bisa begitu? Terpulang dari isi kolbunya. Bilangnya kolbu, bukan jantung, ya kolbu. Nah, kolbu manusia itu ada yang kotor, sakit, atau bahkan mati. Ada yang bersih, namanya kolbun salim. Kalau kolbunya kotor, perbuatannya pasti buruk. Tapi kalau kolbunya bersih, perbuatannya pasti terpuji. Nah, itu kolbu itu. Nah, tapi kolbu itu isinya tergantung isi akalnya. Ya. Kalau dia akalnya jahat, rasional ala iblis, maka kolbunya kotor, perbuatannya buruk. Tapi kalau akalnya baik, isinya ilmu agama yang benar, cara berpikirnya benar, itu namanya ulul albab. Maka kolbunya pun bersih, perbuatannya pun terpuji.
Nah, jadi akal dan kolbu inilah sisi batinnya kita. Dalam beribadah umroh pun kita harus jaga akal pikiran kita harus pelihara kolbu kita, agar nanti amalan kita itu baik. Baik. Nah, begini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syarrat dawab 'indallah asummul bukmul ladzina la ya'qilun. Artinya, sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang bisu, yang tuli, dan yang tidak mengisi dan tidak menggunakan akalnya. Bisu, tidak berani berkata yang benar. Tuli, tidak mau mendengarkan kebenaran, nggak mau mendengarkan tausiah, dan tidak menggunakan akal. Nggak diisi akalnya dengan ilmu syar'i, nggak digunakan akalnya dengan sesuai dengan syariat. Isinya kotor terus. Nah, itu makhluk yang paling buruk. Apalagi dia umroh, nggak ada nilainya umrohnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Begitu juga kata kuncinya ada pada kolbu juga. Disebutkan dalam hadis baris kedua, ya, Nabi bersabda, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Nih, ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka baiklah seluruh perilakunya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh perilakunya. Ingatlah, ia adalah kalbu, pakai qaf. Bukan hati, bukan liver, tapi kalbu, jantung kalau secara fisik. Nah, ini, jadi kita ada akal, ada kalbu. Dua-duanya harus dirawat, ya, secara syariat. Jangan dibiarkan setan, iblis, penyakit-penyakit kalbu nempel di situ. Segera dibersihkan, terutama bagi kita yang mau berangkat umroh dan haji. Baik. Selama umroh, nih, wajib kita menjaga akal dan kolbu kita. Ini secara batin, ya. Akal dan kolbu kita. Pikiran dan perasaan kita. Wajib kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai dia itu menyimpang. Oke. Nah, akal pikiran, bersihkan, hindari dari pikiran negatif, negative thinking. Misalnya mencari-cari kesalahan orang. Nah, kemudian pesimis, nggak ada harapan. Kemudian menempelkan label buruk pada sesuatu. Iya. Melihat seseorang langsung dinilai jelek, melihat itu, nggak enak ini. Negative thinking terus dia. Itu buang itu ketika lagi umroh. Bahaya, di sana nanti juga bisa langsung kena dia akibatnya. Pikiran-pikiran negatif itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kolbu juga itu, jangan sampai ada perasaan negatif. Emosional yang tak terkendali. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit kata orang. Ya, terlambat sedikit marah, ditinggal sedikit marah. Itu percuma umrohnya kalau begitu dia. Nggak bisa menjaga emosi dia. Nah, begitu juga cemas. Kok jauh banget ya? Pasti jauh rasanya. Makanya nggak enak. Pasti nggak enak rasanya. Capek banget ya. Pasti capek terus. Harus dibuang semangat dia. Ah, dekat ini. Ah, enak itu. Nah, jadi perasaan itu harus positif terus. Ya, positif thinking, positif perasaan gitu. Nah, kemudian buang iri. Melihat orang nanti begini, kan macam-macam di sana orang. Nggak boleh iri. Dengki, hasut, nggak boleh hasut. Ya, dengki sama hasut itu dibuang. Apalagi buruk sangka pada sesuatu, nggak boleh. Ya, nggak boleh buruk sangka kepada sesuatu. Sombong apalagi. Sombong. Banyak itu kasus-kasus terjadi. Ya, langsung ditegur oleh Allah di situ. Misalnya waktu pergi haji plus dia bayar. Begitu di kamar mandi di daerah di di Arafah atau di Mina, kan kamar mandinya cuma lubang begitu aja. Ya.
Masuk kamar mandi dia ada lubang aja begitu, bukan kayak kamar mandi kita ini lengkap dengan macam-macamnya. Kan sederhana sekali di sana. Nah, lalu dengan kaca pinggang dia marah-marah. Begini ya, saya bayar mahal tahu. Marah-marah di kamar mandi, nggak bisa pulang. Padahal sudah maghrib itu di Arafah itu. Sudah mau ditinggal. Akhirnya kita carilah. Ternyata terkurung dia di kamar mandi. Nggak bisa keluar. Kita tanya, apa salahmu? Ya aku salah. Aku salah. Dia sombong, aku sombong. Katanya. Nggak boleh makanya. Semua itu dihilangkan. Iya, nggak boleh sombong. Misalnya saya sudah sering ke sana bawa umroh. Wah, saya pasti nggak kesasar. Nggak boleh. Ada yang begitu. Bu, Pak, hati-hati ya. Nanti lihat hotelnya, tenang aja Ustadz, aku sudah hafal Tanah Abang semua. Sudah kujalanin semua pasar-pasar. Masa iya kesasar? Aku kan orang kota. Sampai di sana dia begitu keluar dari hotel nggak bisa pulang. Sampai 1 hari mencari kita semua. Nah, akhirnya dia duduk lah. Kita kasih tahu istighfar lah, duduk. Nah, duduk dia istighfar, baru dilihatnya itu hotelnya dekat. Nah, itu makanya nggak boleh putus asa, malas, nggak boleh, harus semangat. Minum air zam-zam itu obat. Sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Minum, banyak minum di sana. Minum air zam-zam dalam masjid itu. Jangan punya perasaan, nanti kalau aku minum pipis terus. Pipis terus dia. Tapi bilang, ya Allah, aku minum sembuh ya Allah. Nanti aku pipisnya di kamar mandi hotel. Insya Allah sampai kamar mandi baru pengen pipis dia. Nah, yang punya sakit, positive thinking, penuh keyakinan, sembuh dia dengan minum air zam-zam. Nah, ini harus dijaga ini. Ya, jadi pikiran dan perasaan ini. Nah, oleh karena itu, supaya apa? Agar umroh kita makbul. Iya, nggak sia-sia umroh kita. Ini dari sekarang ini harus kita rencanakan ini, harus kita bentuk dari sekarang ini, harus kita program dari sekarang ini, menjaga akal dan kolbu kita selama kita menjalankan ibadah umroh. Dari sekarang harus betul-betul kita tundukkan, tawadukkan kepada Allah. Kita betul-betul ya pasrah kepada Allah. Oke ya, baik. Nah kalau begitu apa isi motivasinya pergi umroh ini? Jadi niat dan motivasi itu beda. Kalau niat itu dibir ali, ya niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja satu perbuatan langsung diamalkan. Kayak sholat, takbir itu niat, ya itu niat. Nah tapi kalau motif ini tujuan-tujuan lain, niatan-niatan lain itu harus diisi yang benar tapi supaya jangan salah, ya. Yang telah disyariatkan niat dan motivasinya ini. Niatan-niatan lain itu boleh beberapa banyak motivasi kita, tapi sesuai dengan syariat. Mari kita lihat. Yang pertama motivasinya harus ikhlas. Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, kepada engkau ya Muhammad, Al-Quran ini dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi mukhlis itu artinya ya murni, bersih. Itu arti ikhlas. Kayak susu murni, nggak ada campuran. Ya, jadi ikhlas, dia nggak terkontaminasi. Nah itu namanya ikhlas, murni. Apanya yang ikhlas? Satu, murni imannya dari syirik. Makanya ada surah Al-Ikhlas. Ya. Nah, keyakinan yang bercabang, syirik itu keyakinan yang bercabang. Jangan sampai bercabang, murni dia. Jangan sampai bercampur. Sebagaimana Allah berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang mendapat petunjuk. Nah, jadi dalam umroh ini makanya kalimatnya itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Enggak ada sekutu ya Allah.
Ya, sekali kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Menyembahnya ke Allah, minta tolongnya ke Allah, berlindungnya ke Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah. Itulah iman yang murni itu. Jangan sampai bercampur dengan yang lain. Oke, baik. Karena bahaya syirik ini luar biasa. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatannaka 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau mempersekutukan Allah, berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amal engkau dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah saja itu diwanti-wanti oleh Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya. Kalau engkau syirik Muhammad, hapus amalmu. Tidak hanya di situ, wala takunanna minal khasirin, engkau rugi. Apalagi kita, Nabi aja diwanti-wanti, jangan sampai syirik engkau Muhammad. Dan makanya Nabi ya nggak pakai macam-macam, dia ketika perang gigi depannya patah. Ya, gigi depannya patah dia. Itu Nabi. Saking murninya dia kepada Allah. Begitupun sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini yang harus kita terapkan ketika kita umroh itu. Betul-betul kita murni berserah diri kepada Allah. Berserah diri semata-mata memenuhi panggilan Allah. Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik, aku datang ya Allah. Aku siap memenuhi panggilanmu ya Rabb. Murni. Nah, itu dia. Mantap kalau begitu. Batinnya ya. Ini namanya umroh secara batin. Siap batinnya. Kalbunya, pikirannya siap. Jiwanya, pikirannya siap. Nah, yang kedua, bersih niat dari riya dan sum'ah. Kalau tadi bersih akidah ya, bersih iman, sekarang bersih niat. Itu namanya ikhlas. Niatnya murni, nggak ada campur riya. Apa itu riya? Riya itu ingin dilihat orang. Itu riya atau pamer. Sum'ah itu atau didengar orang. Nah, itu sum'ah. Sami', sum'ah, kesohor. Nah, kalau riya itu pengen dilihat orang, pamer gitu. Nah, bersihkan dari itu. Ya. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu disertai dengan niat dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Kalau diniatkannya semata-mata memenuhi undangan Allah, maka didapat pahala dari Allah. Tapi kalau niatnya itu karena ingin dilihat orang, aku sudah umroh, dia selfie misalnya, na'udzubillah. Atau seperti kesohor, wah denger orang, itu gak ada nilainya itu. Gak ada, kenapa? Batinnya rusak, udah niatnya. Nah, makanya kita harus betul-betul meluruskan niat kita. Niat ibadah itu betul-betul memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, ada kesempatan Engkau undang aku ya Allah. Begitu, penuhi. Itu niatnya. Iya. Nah, yang kedua, ingin bertamu dan berdoa. Nah, ini boleh. Aku mau bertamu dan aku ingin berdoa di sana. Bertamu di dua masjid, di Haramain. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-hujjaju wal ummaru wafdullah in da'auhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, para jamaah haji dan jamaah umroh adalah tetamunya Allah, tamu-tamu Allah, duyufur rahman. Jika mereka berdoa akan diijabah dan jika mereka minta ampun diampuni. Makanya sekarang catatlah, mau doa apa, urusan dunia, urusan akhirat, catat. Aku mau doa ini, aku nanti pengen usahaku sukses, aku pengen nanti dapat jodoh, aku pengen nanti dapat kerja, aku pengen sehat, aku pengen selamat dunia akhirat. Semoga keluargaku dijadikan keluarga sakinah, bermodalkan mawaddah dan rahmah. Semua doa-doa catat dan sekarang. Ntar lantunkan di sana. Kalau ada teman yang nitip doa, nah boleh ya, doakan secara umum, ya Allah, kabulkanlah doa-doa sahabat-sahabatku yang telah menitipkan doa kepadaku ya Allah. Nah, kecuali kalau ada kawan dia tulis doa itu, tolong bacakan ini, lalu dia selipkanlah sebagai katakanlah
penajamnya gitu ya, entah berapa real gitu. Nah, itu lebih ajib itu. Ya, doa yang diiringi dengan sedekah itu lebih ajib. Nih luar biasa itu. Ya ada penajamnya lah kira-kira gitu. Oh itu lebih ajib dia. Tapi kalau umum ya umum aja doanya. Dia itu berdoa di sana. Nah kemudian minta ampun. Jangan ada orang kadang-kadang ditakut-takuti. Kamu kemana? Mau umroh? Ah percuma kau umroh. Kau akhlak kau aja begini. Nanti di sana kau tersiksa. Oh enggak, Allah itu enggak kejam. Enggak, itu salah itu. Jadi orang akhirnya takut mau umroh. Enggak begitu, itu salah. Itu pemikiran yang keliru. Allah itu enggak kejam. Kalau betul-betul kita mau minta ampun, datang ke sana. Nah, tapi tentu manasik dulu. Konsultasi dulu sama ustadz. Ya minta arahan dulu. Yang diseksa di sana itu langsung ketahuan karena sombong di sana. Seperti tadi, enggak bisa jaga pikiran, enggak bisa jaga omongan. Sombong di sana dia. Merasa paling udah bisa, langsung ditegur. Tapi kalau dari berangkat ini dia ingin bertobat, dia ingin minta ampun, diampunkan oleh Allah. Kenapa? Tamu. Kita itu tamu. Orang datang ke rumah kita sebagai bertamu, wajib kita menghormati tamu. Apalagi Allah pasti menghormati tamunya. Nah, cuman dalam bertamu tadi nggak boleh nggak boleh pecicilan. Ya, nggak harus punya adab, harus punya etika bertamu. Iya, jangan semaunya. Nah itu. Jadi inilah motivasi aku mau bertamu ke rumah Allah, ke Masjid Nabawi, dan aku mau berdoa di sana. Aku mau minta ampun. Ini motivasi yang kedua. Oke, yang ketiga, ingin mengharapkan ampunan dan surganya Allah. Nih disebutkan dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapusan dosa, dan haji yang mabrur ganjaran tidak lain adalah surga. Jadi kalau umroh satu ke umroh kedua itu dapatkan dosa. Iya, ada yang mengatakan umroh satu ke umroh itu maksudnya pulang dulu ke tanah air. Nah, nanti kapan-kapan berangkat lagi. Ada yang mengatakan di sana bisa umroh sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, itu perbedaan pendapat ulama lah. Tapi yang jelas, umroh itu, haji itu, kalau umrohnya makbul, hajinya mabrur, itu mendapatkan surga, tiket surga. Ya Allah. Aku mau umroh, kenapa? Aku pengen dapat tiket surga. Begitu. Nah, tapi tadi betul-betul, ya, amal zahirnya diamalkan, amal batinnya juga diamalkan. Baru dapat tiketnya. Kalau nggak dapat. Yang keempat, umroh di bulan Ramadan itu seperti haji pahalanya. Ini redaksi hadisnya. Kita lihat terjemahannya. Dari Atok berkata, aku mendengar Ibnu Abbas mengabarkan kepada kami katanya, Rasulullah SAW berkata kepada seorang wanita dari kaum Ansor yang disebut namanya oleh Ibnu Abbas, namun kami lupa siapa namanya. Apa yang menghalangimu untuk menunaikan haji bersama kami? Kata Nabi. Wanita itu berkata, dulu kami memiliki seekor unta yang selalu digunakan untuk ayah si fulan dan anaknya. Maksudnya adalah suami dan anak dari perempuan itu. Kemudian dia membiarkan unta tersebut untuk mengangkut air. Jadi akhirnya unta itu digunakan untuk kendaraan mengangkut air. Jadi gak bisa lagi kami pergi umroh. Beliau bersabda, apabila datang bulan Ramadan nanti, laksanakanlah umroh. Karena umroh pada bulan Ramadan seperti ibadah haji. Nah ini keutamaan umroh Ramadan ini. Makanya kalau ada rezeki, ada kesempatan, berangkat lagi. Tapi ya betul-betul diamalkan amal zahirnya, amal batinnya. Dan sudah ditunaikan infak, zakat, sodakohnya. Baik. Nah kemudian yang kelima, berziarah ke 2 masjid. Nah, disebutkan dalam hadis. Qala, hadis baris kedua, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid al-masjidil harami wa masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Artinya, tidaklah ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Nah, syukur-syukur kalau ada nanti umroh plus Aqsa, itu lebih nyunnah itu. Kenapa? Dianjurkan oleh Nabi.
Jadi kita ingin berziarah. Kemana? Berziarah ke makam, ke Masjid Nabi. Dapat pahala. Berziarah ke Masjidil Haram. Jadi pahalanya berlipat-lipat tergantung motivasinya. Motivasi ziarah dapat, motivasi doa dapat, motivasi mendapatkan tiket dosa surga dapat, motivasi mendapatkan ampunan dapat. Nah, semuanya dapat karena kita pasang motif itu berdasarkan hadis-hadis yang ada. Baik. Nah, kemudian yang keenam, jihad bagi wanita. Ini bagi wanita ini jihad. Ini redaksi hadisnya. Ya. Dari Aisyah Ummul Mukminin berkata, ia bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami ikut berperang dan berjihad bersama kamu semua? Kata Aisyah, kata Nabi, bagimu kaum wanita ada jihad yang lebih baik dan lebih indah, yaitu haji. Haji mabrur. Ulas Aisyah pula, setelah mendengar jawaban dari Rasulullah itu, saya tak pernah lagi meninggalkan ibadah haji. Tiap tahun berangkat haji. Ya, setelah Rasulullah wafat. Nah ini, kenapa umroh dan haji itu jihadnya kaum wanita? Soalnya ini umroh haji ini berat. Berat sekali. Bayangkan, di Madinah 3 hari, siang malam kita ibadah. Kemudian berangkat ke Mekah, di situ puncaknya umroh, siang malam, terus kita beribadah. Nah itu, jadi capek sampai lagi di rumah, betul-betul capek, betul-betul fisik, makanya jihad. Jangan ada mengeluh. Semangat terus, aku sedang berjihad, terutama bagi wanita. Oke, toib. Nah, kemudian alhamdulillah ya, sudah selesai kita sampaikan terkait dengan umroh batin. Nah, insya Allah nanti bersambung setelah kita pulang umroh tentang ciri-ciri umroh makbul. Ada ciri-cirinya dia, ada kriterianya dia, ada tanda-tandanya dia. Apa saja tanda-tandanya? Insya Allah kita akan buatkan videonya selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum